Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Ad-Da'wah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memberkati kita kesehatan dan kekuatan, kemudahan dan kelapangan, serta kenikmatan dan ketaatan untuk memenuhi panggilannya, yaitu menunaikan ibadah Jumat yang menjanjikan rizki yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Dan kehadiran kita di majelis ini, majelis Jumat, di rumahnya itu Masjid Ad-Da'wah, Allah janjikan pintu surga, Allah janjikan rahmatnya, dan Allah janjikan karunia-Nya, dan Allah janjikan hidayahnya. Ikhwata iman, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Ilmu adalah salah satu nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia. Bahkan nikmat yang pertama yang Allah berikan kepada Nabi Adam ketika berada di surga. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu memiliki kedudukan yang agung dan mulia sampai diberikannya ketika Adam berada di dalam surga. Dan dengan ilmu ini ya, maka kemudian Nabi Adam diunggulkan oleh Allah atas ilmu yang Allah berikan kepada malaikat. Sehingga malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat itu tidak tahu apa-apa kecuali yang telah diajarkan, diberitahukan oleh Allah SWT kepadanya. Dan oleh karena itulah kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepadanya. Bukan sujud dalam bentuk pengabdian, tapi sujud dalam bentuk penghormatan. Sujud bukan dalam arti merendahkan diri, tapi sujud dalam rangka merendahkan hati. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim disebutkan bahwa ilmu itu sangat penting sebagai sarana atau wasilah untuk menggapai kebaikan. Jadi tanpa ilmu tidak mungkin kita mendapatkan kebaikan. Ilmu juga sebagai sarana, sebagai wasilah untuk mendapatkan ketakwaan. Derajat al-muttaqin, derajat di mana manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takwanya, itu hanya didapat dengan ilmu. Dan impian pula bahwa ilmu itu sangat penting karena merupakan sarana atau wasilah untuk mendapatkan yang namanya kemuliaan. Dengan ilmu juga insya Allah akan didapatkan kebahagiaan, dan dengan ilmu juga akan didapatkan keabadian. Jadi 5 hal penting bahwa ilmu itu erat kaitannya pertama dengan kebaikan, al-birru. Erat kaitannya dengan ketakwaan, at-taqwa. Erat kaitannya dengan kebahagiaan, as-sa'adah. Erat kaitannya dengan kemuliaan, al-karamah. Dan erat kaitannya dengan keabadian, yaitu al-abadiyah. Jadi orang tidak mungkin masuk surga tanpa ilmu. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang takut kepada Allah SWT, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada keagungan Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada
laknat Allah, takut kepada azab Allah, dan takut kepada neraka Allah. Bahkan kalau kita takut kepada Allah, Allah janjikan 2 surga. Dan kalau kita takut kepada Allah, Allah janjikan 2 surga yang lainnya. Jadi khusus untuk orang yang takut kepada Allah, di dalam surat Ar-Rahman akan mendapatkan 4 surga. Padahal 1 surganya adalah seluas langit dan bumi. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan untuk orang yang takut kepada kebesaran Allah, ada 2 surga yang sudah disiapkan, sudah ada. Wa min dunihima, dan di samping 2 surga itu, maka jannatan, ada 2 surga yang lainnya. Siapa orang yang takut kepada keagungan Allah? Disebutkan dalam surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Nah, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah, kemudian mampu menahan, mampu mencegah, mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surga yang pantas buat tempat tinggalnya. Ikhwataiman, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bahwa Allah mengajarkan ilmu bukan hanya kepada Nabi Adam saja, tapi juga kepada Bani Adam, anak cucunya. Ya. Kalau di surga Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah sudah mengajarkan ilmu tentang nama-nama kepada Adam semuanya. Dan ketika nama-nama itu diperintahkan kepada malaikat untuk menyebutnya, malaikat tidak sanggup untuk menyebutkannya secara detail. Kemudian yang selanjutnya, dalam kitab Mabadi Awaliyah, ya, itu kitab usul fikih, jilid pertama, ilmu itu didefinisikan sebagai sifat yang mengungkap apa yang dituntut, apa yang dicari, apa yang didapatkan, apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan dengan sempurna. Manusia itu punya keinginan, manusia itu punya itu kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan itu tidak mungkin dapat dicari, apalagi sampai dapat tanpa dengan yang namanya ilmu. Maka ilmu itu didefinisikan sebagai sifat yang kasiful bihal matlubu inkisafan taman. Ya. Sementara Imam Baihaqi itu pernah meriwayatkan perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, maka wajib atasnya memiliki ilmu. Wa man aradal akhirah, dan siapa yang menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi. Akhirat juga hanya dapat dicari dan didapatkan dengan yang namanya ilmu. Ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang dalam Al-Quran disebut Iqra, ilmu membaca. Jadi tanpa membaca kita tidak akan dapat ilmu. Jadi kunci pertama untuk mendapatkan ilmu, baca. Surat yang pertama kali turun lengkap. Satu surat adalah surat Al-Fatihah. Itu surat tentang pendidikan. Sedangkan ya, ayat yang pertama turun itu erat kaitannya dengan ayat yang berkaitan dengan ilmu. Ayat yang berkaitannya dengan karomah, kemuliaan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Disuruh membaca, karena membaca itu jendela ilmu. Baru kemudian Iqra wa rabbukal akram, baca oleh kamu dan Rabbmu yang maha mulia. Ini ada kaitannya dengan karomah. Ya. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ketika Allah menyuruh membaca, maka yang dibaca itu supaya ada, tetap dalam hati, tetap diingat, maka diperintahkan untuk menulis. Baca, tulis. Ya. Kemudian dapatkan ilmu yang baru. Setiap hari kita harus mengupdate ilmu.
Kita wajib setiap hari bertambah ilmu. Ketika kita hadir di majelis ilmu, maka kemudian pulang dari majelis itu kita dapat ilmu. Karena ternyata erat kaitannya dengan menuntut ilmu itu ada 3. Yang pertama mengamalkan ilmu. Yang kedua adalah minta diajarkan ilmu yang bermanfaat. Baru yang ketiga minta ditambah ilmu. Jadi ilmu itu tiap hari bertambah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, manfaatkan untuk kami apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ilmu yang akan memberi manfaat kepada kami, dan tambahkan untuk kami ilmu. Karena ternyata keilmuan seseorang tidak diukur dengan strata akademiknya. S1, S2, S3. Tapi ternyata keilmuan seseorang itu sangat ditentukan oleh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hambanya, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya orang yang berilmu yang takut kepadanya. Jadi ulama tidak diukur oleh tingkat akademiknya, tapi ulama diukur, ditentukan dengan tingkat ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmunya, semakin luas ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukuran takut seseorang itu ketika dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dan ternyata tidak sia-sia. Happy ending. Finishnya adalah surga yang disebut Jannatul Ma'wa. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ikhwata iman, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada manusia adalah ilmu Al-Quran dan ilmu berbicara. Bagaimana supaya pandai berbicara? Al-Quran wal bayan. Jadi setelah membaca kemudian menulis, ya. Setelah menulis mengupdate ilmu, kemudian setelah itu ya berusaha untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Karena ternyata Al-Quran itu semakin dikaji, semakin dipelajari, semakin banyak dibaca, maka semakin banyak ilmu yang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah mengajarkan Al-Bayan. Itu di pesantren Syiah ya, yang ada di Bandung itu, punya Rahmat siapa tuh? Di sana disebutkan ada Al-Mutahari. Jadi selama 2 tahun dia cuma belajar pertama membaca. Semua siswanya diperintahkan untuk melahap berbagai macam ilmu. Setelah itu kemudian diajarkan cara menulis. Apa yang dibaca itu ditulis. Setelah itu baru kemudian belajar retorika, belajar berbicara. Itu aja. Ya. Membaca, menulis, kemudian berbicara. Baru setelah itu belajar fisika, kimia, biologi dan sebagainya. Dan ini terinspirasi oleh Al-Quran. Bahwa ternyata ilmu itu hanya didapat kalau dibaca, ilmu itu hanya didapat kalau ditulis, ilmu itu hanya didapat kalau disampaikan kepada yang lainnya. Tapi jauh lebih penting daripada itu, ilmu itu harus diamalkan. Harus diamalkan. Sebab ilmu yang tidak diamalkan tidak akan membuahkan kenikmatan. Dalam surat Al-Fatihah itu jelaskan ada 3 orang dalam menyikapi ilmu. Yang pertama orang yang dianugerahi nikmat, hidupnya nikmat dunia akhirat. Orang yang berilmu, menuntut ilmu, setelah dapat ilmu diamalkan. Ya. Kemudian ada orang yang berilmu setelah mendapatkan ilmu, ilmunya tidak diamalkan. Itu orang yang dibenci oleh Allah SWT. Dan yang ketiga adalah orang yang beramal tapi amalnya tidak berdasarkan ilmu. Inilah ya orang yang sesat. Karena hidup ini ada tujuan. Dan tujuan daripada hidup itu harus kita capai.
Dan ternyata dengan ilmu, jangankan kita mendapatkan ilmu, ya, keluar dari rumah, melangkahkan kaki untuk hadir di majelis ilmu itu sudah dimudahkan dalam menempuh perjalanan menuju surga. Jadi dengan menuntut ilmu, baru keluar dari rumah menuju majelis ilmu sudah dimudahkan untuk menempuh jalan di surga. Ketika hadir di majelis ilmu, kita akan dapat bonus apa? Taman dari taman-taman yang ada di surga. Maka kemudian setelah ilmunya diamalkan, diajarkan, didakwahkan, kemudian disimpan dalam hati sanubari yang paling dalam, maka insya Allah Allah akan kasih surga. Surga yang disebut Jannatul Ma'wa, karena membuahkan rasa takut kepada Allah SWT, kemudian mampu mengendalikan hawa nafsunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.